Application, therapeutic technique, and procedure. This section deals with the technique most commonly used by psychoanalytically oriented therapists. It also includes a section of the application of the psychoanalytic approach to group counseling. Psychoanalytic therapy or psychodynamic therapy, as opposed to traditional psychoanalysis, include this feature. Uh, First, one, the therapy is geared more to limit objectivist than to restructuring one's personality. Then, the therapist is less likely to use the coach. Number three, there are fewer sessions each week. Number four, there is more frequent use of supportive intervention, such as research expression of empathy and support and discussion, and more self-disclosure by the therapist. And thus, the focus is more on testing practical concept than on working with fantasy material. Yang artinya bagi aplikasi, teknik, dan prosedur terapi. Bagian ini membahas teknik yang paling umum digunakan oleh terapis berorientasi psikoanalisis. Ini juga mencakup bagian tentang penerapan pendekatan psikoanalitik pada konseling kelompok atau grup. Terapi psikoanalitik atau terapi psikodinamik berlawanan dengan psikoanalisis tradisional, mencakup ciri-ciri berikut. Yang pertama, terapi lebih diarahkan pada tujuan yang terbatas daripada restrukturisasi kepribadian seseorang. Yang kedua, terapis cenderung tidak menggunakan sofa, kemudian ada lebih sedikit sesi setiap minggu, dan intervensi suportif lebih sering digunakan, seperti jaminan, kemudian ekspresi, empati dan dukungan, serta sugesti, dan lebih banyak pengungkapan diri oleh terapis. Yang terakhir, fokusnya lebih pada menekankan masalah praktis daripada bekerja dengan materi fantasi. Next, the technique of psychoanalysis therapy are aimed at increasing awareness, fostering insight into the client behavior, and understanding the means of symptoms. The therapy process from the client to characteristics or expression of emotion, to insight, to motor and sensuous material. This work is done to attain the goal of intellectual and emotional understanding and reeducation. With it is hope leads to personality change. The six basic techniques of psychoanalysis therapy are maintaining the analysis framework, pre-association, interpretation, dream analysis, analysis of resistance, and analysis of transference, sequence approach to counseling and psychotherapy. Hari 2009, Chip 2, where Dr. William Blau, a psychoanalytically oriented therapist, illustrates some treatment technique in the case of which. Artinya, teknik terapi psikoanalitik ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, menumbuhkan wawasan tentang perilaku klien, dan memahami makna gejala. Terapi dimulai dari pembicaraan klien katarsis atau ekspresi emosi, kewawasan untuk bekerja melalui materi sadar, unconscious material. Pekerjaan ini dilakukan untuk mencapai tujuan pemahaman dan pendidikan ulang intelektual dan emosional yang diharapkan dapat mengarahkan pada perubahan kepribadian.
Adapun 6 teknik dari dasar terapi psikoanalitik ini adalah satu, mempertahankan kerangka analitik, dua, asosiasi bebas, yang ketiga, interpretasi, yang keempat, analisis lebih, dan yang kelima analisis resistensi, dan yang keenam, analisis transferensi. Ini dapat dilihat dari pendekatan kasus untuk konseling dan psikoterapi Corey 2002 bab 2. Next, maintaining the analytic framework. The psychoanalytic process stresses maintaining a particular framework aimed at accomplishing the goals of this type of therapy. Maintaining the analytic framework refers to a wide range of procedural and stylistic factors, such as the analysis, relative anonymity, the regularity and consistency of meetings, and starting and ending the session of time. Ini adalah teknik pertama, yaitu mempertahankan kerangka analitik. Proses psikoanalitik menekankan mempertahankan kerangka kerja tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari jenis terapi ini. Mempertahankan kerangka kerja analitik mengacu pada seluruh rangkaian faktor prosedural dan gaya, seperti anonimitas, relatif analis, keteraturan dan konsistensi pertemuan, dan memulai serta mengakhiri sesi tepat waktu. Nah, dalam hal ini, salah satu fitur paling kuat dari terapi berorientasi psikoanalisis adalah bahwa kerangka kerja yang konsisten itu sendiri merupakan faktor terapeutik sebanding pada tingkatan emosional dengan pemberian makan bayi secara teratur. Analisis berusaha meminimalkan penyimpangan dari pola yang konsisten ini, seperti misalnya itu liburan, perubahan biaya, perubahan dalam lingkungan rapat, dan lain sebagainya. Next, fee association. Fee association is a central technique in psychoanalytic therapy, and it plays a key role in the process of maintaining the analytic framework. In fee association, client encouraged to say whatever comes to mind, regardless of how painful, seemingly trivial, illogical, or irrelevant it may be. In a sense, client flow with any feelings or thought by reporting them immediately, without censorship. As the analytic work progress, most client will occasionally depart from this basic role, and the resistance will be interpreted by the therapist when it is timely to do so. Yang artinya asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah teknik utama dalam terapi psikoanalitik dan memainkan peran kunci dalam proses mempertahankan kerangka analitik. Dalam pergaulan bebas, klien didorong untuk mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya, terlepas dari betapa menyakitkan, konyol, sepele, tidak logis atau tidak relevan itu. Intinya, klien mengalir dengan perasaan atau pikiran apapun dengan segera melaporkannya tanpa sensor. Next, free association is one of the basic tools used to open the doors to unconscious with fantasy, conflict, and motivation. This technique often leads to some recollection of past experience and at times a release of intense feeling or catharsis that have been blocked. This release is not seen as crucial in itself. However,
During the pre-association process, the therapist takes is to identify the best material that is locked in the unconscious. Artinya, asosiasi bebas adalah salah satu alat dasar yang digunakan untuk membuka pintu bagi keinginan, fantasi, konflik, dan motivasi yang tidak disadari. Teknik ini sering mengarah pada pada ingatan akan pengalaman masa lalu dan kadang-kadang pelepasan perasaan intens atau katarsis yang telah diblokir. Rilis ini dianggap penting dalam dirinya sendiri. Namun selama proses asosiasi bebas, tugas terapis adalah mengidentifikasi materi yang ditekan yang terkunci di dalam alam bawah sadar. Nah, di sini pemblokiran atau gangguan dalam asosiasi ini berfungsi sebagai isyarat untuk materi yang membangkitkan kecemasan. Terapis menafsirkan materi kepada klien dengan membimbing mereka menuju peningkatan wawasan tentang dinamika yang mendasarinya. Nah, di sini saya kutip dari 1948 bahwa sebagai terapis analitik mendengarkan asosiasi bebas klien mereka mendengar tidak hanya isi permukaan, tetapi juga makna yang tersembunyi. Kesadaran bahwa bahasa alam bawah sadar itu telah disebut disebut dengan mendengarkan dengan telinga ketiga. Nah, dari sini tidak ada yang dikatakan klien yang diambil begitu saja. Misalnya, Gesleurida itu dapat menunjukkan bahwa emosi yang diekspresikan disertai dengan pengaruh yang bertentangan, atau area yang tidak dibicarakan klien itu sama pentingnya dengan area yang sedang mereka diskusikan. Next, interpretation. Interpretation consists of the analysis pointing out, explaining, and even teaching the silence of the client the meaning of behavior that is manifest in dreams, pre-association, resistance, and the therapeutic relationship itself. The function of interpretation are to enable the equal to assimilate the material and to speed up the process of uncovering larger unconscious material. Interpretation is grounded in the therapist's assessment of the client personality and of the factor in the client basis contribute to his or her difficulties. Artinya, interpretasi terdiri dari analisis yang menunjukkan, menjelaskan, dan bahkan mengajarkan klien makna perilaku yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Fungsi interpretasi adalah untuk memungkinkan ego mengasimilasi materi baru dan mempercepat proses mengungkap materi bawah sadar lebih lanjut. Interpretasi didasarkan pada penilaian terapis tentang kepribadian klien dan faktor-faktor di masa lalu klien yang berkontribusi pada kesulitannya. Nah, dalam hal ini in making a interpretation, therapist must be by the sense of the client leads to constant. The therapist uses the client reaction as a bridge. It is important that interpretation will be timed. Client will reject ones that are inappropriate till time. A general rule is the interpretation of the present when the phenomenon to be interpreted is close to conscious awareness. Artinya, dalam membuat interpretasi yang tepat, terapis harus dipandu oleh rasa kesiapan klien
untuk mempertimbangkannya. Terapis menggunakan reaksi klien sebagai pengukur. Penafsiran harus dilakukan pada waktu yang tepat. Klien akan menolak yang waktunya tidak tepat. Aturan umum adalah bahwa interpretasi harus disajikan ketika fenomena yang akan ditafsirkan itu mendekati kesadaran sadar. Nah, dengan kata lain, analisis itu harus menginterpretasikan materi yang belum pernah dilihat oleh klien untuk dirinya sendiri, tetapi mampu ditoleransi dan digabungkan. Aturan umum lainnya bahwa interpretasi itu harus selalu dimulai dari permukaan dan hanya sedalam yang dapat dilakukan oleh sang klien. Aturan umum yang ketiga adalah bahwa yang terbaik adalah menunjukkan perlawanan atau pembelaan sebelum menafsirkan emosi atau konflik yang ada di bawah. Next, dream analysis. Dream analysis is an important procedure for uncovering unconscious material and giving the client insight into some area of unresolved problems. When sleep, intense and lowered and repressed feeling surface. When she dreams as the royal route to the unconscious. For in them, one unconscious is need and fear are expressed. Some motivation also unacceptable to the person that they are expressed in this case are symbolic form rather than being revealed directly. Yang artinya analisis mimpi. Analisis mimpi adalah prosedur penting untuk mengungkap materi bawah sadar dan memberi klien wawasan tentang beberapa area masalah yang belum terselesaikan. Selama tidur, pertahanan diturunkan dan perasaan tertekan muncul ke permukaan. Freud melihat mimpi sebagai jalan kerajaan menuju alam bawah sadar, karena di dalamnya keinginan, kebutuhan, dan ketakutan bawah sadar seseorang diekspresikan. Beberapa motivasi sangat tidak dapat diterima oleh orang tersebut sehingga diekspresikan dalam bentuk terselubung atau simbolis daripada diungkapkan secara langsung. Next, dreams have two level of content: latent content and manifest content. Latent content consists of hidden, symbolic, and unconscious motive, wishes and fears. Because they are so painful and threatening, the unconscious sexual and aggressive impulse that make up latent content are transformed into the more acceptable manifest content. This is the dream as it appears to the dreamer. Artinya, mimpi memiliki dua tingkatan konten laten dan konten nyata. Konten laten terdiri dari motif keinginan dan ketakutan yang tersembunyi, simbolik dan tidak disadari, karena begitu menyakitkan dan mengancam. Artinya, mimpi memiliki dua tingkatan konten laten dan konten nyata. Konten laten terdiri dari motif, keinginan, dan ketakutan yang tersembunyi, simbolis dan tidak disadari. Karena begitu menyakitkan dan mengancam, impuls seksual dan agresif yang tidak disadari yang membentuk konten laten diubah menjadi konten nyata yang lebih dapat diterima, yaitu mimpi yang tampak bagi si pemimpi. Nah, dari sini proses di mana isi laten mimpi dapat diubah menjadi isi manifest yang tidak terlalu mengancam disebut sebagai pekerjaan mimpi. Tugas terapis di sini adalah untuk mengungkap makna terselubung dengan mempelajari simbol-simbol dalam isi manifest mimpi tersebut. Nah, selama sesi, terapis itu dapat meminta klien untuk bebas mengasosiasikan beberapa aspek dari isi data mimpi klien tersebut.
dengan tujuan mengungkap makna laten. Terapi berpartisipasi dalam proses dengan mengeksplor asosiasi klien dengan mereka, menafsirkan makna dari elemen mimpi, membantu klien untuk membuka represi yang telah menjauhkan materi dari kesadaran dan menghubungkan wawasan baru dengan memperjuangkan mereka saat ini. Mimpi juga dapat berfungsi sebagai jalan menuju materi yang ditekan. Tetapi mimpi juga memberikan pemahaman tentang fungsi klien itu sendiri pada saat ini. Next, analysis and interpretation of resistance. Resistance, a concept fundamental to the practice of psychoanalysis, is anything that works. Again, progress of therapy prevents the client from producing previously unconscious material. Specifically, resistant is the client tends to bring to the surface of witness unconscious material that has been repressed. Artinya, analisis dan interpretasi perlawanan. Perlawanan sebuah konsep dasar untuk praktik psikoanalisis adalah segala sesuatu yang bekerja melawan kemajuan terapi dan mencegah klien menghasilkan materi yang sebelumnya tidak disadari. Secara spesifik, resistensi adalah keengganan klien untuk memunculkan ke permukaan kesadaran materi bawah sadar yang telah ditekan. Nah, perlawanan ini itu mengacu pada setiap ide, kemudian sikap, perasaan atau tindakan, baik tindakan yang sadar atau tidak sadar, yang mana mendorong status quo dan menghalangi perubahan. Selama asosiasi bebas atau asosiasi dengan mimpi, klien itu mungkin menunjukkan sebuah keengganan untuk menghubungkan pikiran, dengan perasaan dan pengalaman tertentu. Nah, dalam hal ini, Freud memandang resistensi sebagai sebuah dinamika bawah sadar yang digunakan orang untuk bertahan melawan sebuah kecemasan dan rasa sakit yang tak tertahankan, yang akan muncul jika mereka itu menyadarinya sebagai impuls dan perasaan yang ditekan. Nah, sebagai pertahanan terhadap kecemasan, resistensi ini beroperasi secara khusus dalam terapi psikoanalitik untuk mencegah klien dan terapis berhasil dalam upaya bersama-sama mereka untuk mendapatkan sebuah wawasan tentang memasuki kesadaran, tentang dinamika dan dinamika alam bawah sadar, gitu. Di sini sebagai aturan umumnya adalah terapis menunjukkan dan menafsirkan resistensi yang paling jelas untuk mengurangi kemungkinan klien menolak interpretasi dan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan mulai melihat perilaku resistif mereka. Perlawanan di sini itu bukan hanya suatu yang harus diatasi, karena mereka mewakili pendekatan defensif biasa dalam melakukan kehidupan sehari-harinya. Mereka hanya perlu mengakui atau diakui sebagai perangkat yang bertahan melawan kecemasan, tetapi mengganggu kemampuan untuk menerima perubahan yang dapat mengarahkan pada pengalaman hidup yang lebih memuaskan. Nah, dari sinilah sangatlah penting bahwa terapis itu menghormati resistensi klien dan membantu mereka dalam bekerja secara terapeutik dengan pertahanan mereka. Ketika hal itu ditangani dengan benar, maka resistensi dapat menjadi salah satu. Jika hal itu dapat ditangani dengan benar, maka resistensi itu dapat menjadi salah satu alat yang paling berharga dalam memahami klien. Next,
Analysis and interpretation of transparency. As was mentioned earlier, transparency manifests itself in the therapeutic process when client-early relationship contribute to their resolving the present with the therapist. Yang artinya analisis dan interpretasi transparansi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, transparansi memanifestasikan dirinya dalam proses terapeutik ketika hubungan klien sebelumnya berkontribusi pada distorsi atau penolakan mereka saat ini dengan terapis. Nah, dalam hal ini, situasi transparansi ini dianggap berharga karena manifestasinya itu memberikan klien kesempatan untuk mengalami kembali berbagai perasaan yang seharusnya tidak dapat diakses. Melalui hubungan dengan terapis ini, klien dapat mengungkapkan perasaan, keyakinan, dan keinginan yang telah terpendam dalam bawah sadarnya. Melalui interpretasi yang tepat dan bekerja melalui ekspresi saat ini dari perasaan awal, klien dapat menjadi sadar dan secara bertahap mengubah pola perilaku lama mereka. Nah, di sini interpretasi hubungan transversi itu memungkinkan klien untuk mengatasi konflik lama yang membuat mereka itu tetap terpaku, stay, dan menghambat pertumbuhan emosional mereka. Intinya, efek dari hubungan awal dilawan dengan bekerja melalui konflik emosional yang sama dalam hubungan terapeutik. An example of utilizing transparency is given in a later section on the case of Stan. Artinya, contoh penggunaan transparency ini diberikan di bagian selanjutnya tentang kasus Stan. The last application to group counseling. According to Stroh 1992, psychodynamic group therapy is becoming more popular. It has received widespread acceptance because it is more economical than individual therapy. It provides clients with opportunities to learn how they function in a group, and it's offers a unique perspective on understanding problems and working through them therapeutically. Artinya, aplikasi untuk konseling kelompok. Menurut Stroh, pada tahun 1992, terapi kelompok psikodinamika ini menjadi lebih populer. Ini telah diterima secara luas karena lebih ekonomis daripada terapi individu, memberikan klien kesempatan untuk belajar bagaimana mereka berfungsi dalam kelompok, dan menawarkan perspektif yang unik dalam memahami masalah dan bekerja melalui mereka secara terapeutik. Nah, terlepas dari orientasi teoritis mereka, adalah baik bagi terapis kelompok untuk memahami fenomena psikoanalitik seperti transparansi, kontrasferensi, resistensi, dan penggunaan mekanisme pertahanan ego sebagai reaksi terhadap kecemasan. Intervensi dan transparansi ini berimplikasi yang signifikan terhadap praktek konseling dan terapi kelompok. Kerja kelompok dapat menciptakan kembali situasi kehidupan awal yang harus yang terus mempengaruhi klien. Proyeksi kepemimpinan dan keanggotaan lain adalah petunjuk berharga untuk konflik yang belum terselesaikan dalam orang yang dapat diidentifikasi, dieksplor, dan bekerja melalui dalam kelompok. Pemimpin kelompok juga memiliki reaksi terhadap anggota dan dipengaruhi oleh reaksi anggota. Nah, dari sini itu
Countertransferensi itu dapat menjadi alat yang berguna bagi terapis kelompok untuk memahami dinamika yang mungkin beroperasi dalam kelompok. Namun, pemimpin kelompok itu juga perlu waspada terhadap tanda-tanda konflik yang belum bisa terselesaikan, yang mana dapat mengganggu fungsi kelompok yang efektif dan menciptakan sebuah situasi di mana anggota yang digunakan itu untuk memenuhi kebutuhan pemimpin sendiri yang tidak terpenuhi. Jika misalnya seorang pemimpin kelompok itu memiliki kebutuhan yang ekstrim untuk disukai dan atau disetujui, pemimpin mungkin bisa berperilaku dengan cara untuk mendapatkan persetujuan dan konfirmasi dari anggota terlebih dahulu, menghasilkan perilaku yang dilancar untuk menyenangkan anggota kelompok dan memastikan dukungan yang berkelanjutan kepada mereka. Penting juga untuk membedakan antara reaksi emosional yang tepat dan kontransferensi. Konselor kelompok perlu melakukan kewaspadaan agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan mengubah kelompok menjadi forum untuk mendorong klien menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya yang dominan dengan mencoba mengorbankan pandangan dunia dan identitas kebudayaan mereka itu sendiri. Dalam konsep kontransferensi ini dapat diperluas guna mencakup bias dan prasangka yang tidak diketahui, yang mungkin disampaikan secara tidak sengaja melalui teknik yang digunakan oleh terapis kelompok itu sendiri. Baik, mungkin sedikit itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.